Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kau masih memberkati dan melindungi kami Tuhan sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini terambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayatnya yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di era tahun 80-an ada lagu yang cukup populer berjudul Siapa Menabur, Siapa Menuai, karya Rinto Harahap yang dilantunkan oleh Hettikus Endang. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini berlaku hukum tabur tuai. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Apa yang ditabur, itu jugalah yang akan dituai. Bila kita menabur anugerah, kita pasti akan menuai kebahagiaan. Kalau kita menabur keburukan, maka hal-hal yang buruk pula yang akan kita tuai. Saat kita sedang dalam pergumulan pikiran, sering dipenuhi dengan hal-hal negatif. Kita sering berpikir tidak ada jalan keluar. Kita tidak bisa sembuh dari penyakit. Tidak ada lagi harapan. Dan semua yang kita lakukan itu sia-sia. Hal ini akan menimbulkan perasaan cemas, khawatir, pesimis, putus asa, dan kecewa. Sebaliknya pikiran kita harus ditabur dengan hal rohani, maka hal itu yang akan membawa kita kepada kemenangan dan kita akan menuai berkat dan pertolongannya. Janji Tuhan buat orang-orang yang menabur kasih, dia akan mendapatkan kasih juga. Tuhan tidak pernah berhutang, Ia pun akan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Sekarang kalau ditanyakan kepada diri kita, apa yang akan kita tabur? Jawabannya adalah taburlah yang ingin kita tuai. Jika kita mau menabur kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita tuai. Jika kita menabur keburukan, maka hal-hal yang buruklah yang akan kita tuai. Untuk menuai buah yang baik, maka mulailah untuk menabur benih-benih kebaikan. Menabur pikiran rohani, menabur kasih, dan menabur materi. Lakukan ketiga hal tersebut, maka kita akan menuai perkara-perkara yang luar biasa yang telah Tuhan sediakan. Memang setiap orang Kristen yang telah bertobat wajib untuk mengalami perubahan dan pembaharuan. Salah satunya adalah melakukan perbuatan baik. Kita memang tidak diselamatkan karena melakukan perbuatan baik, tetapi oleh pengorbanan Kristus. Hanya jangan lupa bahwa berbuat baik itu adalah satu cara untuk menabur di dalam roh. Perbuatan baik yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Kita tahu bahwa ada buku di surga yang tidak akan pernah kehabisan kertas untuk mencatat setiap perbuatan baik kita. Dan pada saatnya nanti kita akan menuai dan menikmati kerja keras yang telah kita lakukan. Kalau kita berhenti menabur, maka kita sebenarnya menghentikan berkat bagi diri kita sendiri. Sebelum Yesus menjadi pokok keselamatan, Dia harus menabur dulu dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhirnya sejarah membuktikan bahwa Yesus menjadi juru selamat dunia. Jadi jangan pernah berhenti untuk menabur yang baik supaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, dan kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami setiap hari dapat menabur benih yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, tambahkan rezeki, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak yang Kau berikan kepada mereka. Berkati di proses tumbuh kembangnya, terlebih di proses studinya Tuhan pada saat ini. Biarlah mereka bisa mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka, sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan hasil yang baik,
mereka mampu menggapai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terlebih di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini sedang mencari pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan yang baik, sehingga dia semakin bersuka cita Tuhan di dalam hidupnya, dan semakin memuji Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, buat setiap anak jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhanlah yang memberikan pasangan hidup yang baik, yang takut akan Engkau, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang taat kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit, mengalami pergumulan, berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan, berikan kesembuhan kepadanya. Berkati obat dan para medis yang merawat mereka sehingga mereka bisa kembali sembuh. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan saat ini, jangan biarkan mereka tenggelam di dalam pergumulan mereka Tuhan. Tapi kiranya Tuhanlah yang menemani mereka, yang menguatkan mereka, sehingga mereka mampu keluar dari setiap pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat para haladomu, berikan kekuatan kebijaksanaan sehingga para haladomu Tuhan dapat menjalankan setiap pelayanan mereka dengan penuh sukacita, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.